Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Bahaki dari kelas 12 IPA 2 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Maksud iman kepada hari akhir adalah kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesudah alam yang kita tempuh ini ada lagi alam yang kedua, di mana pada alam kedua inilah Allah memberikan balasan baik kepada orang yang berbuat kebaikan dan beramal soleh, dan memberikan siksaan kepada orang yang berbuat jahat dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dalam Quran Surat Toha ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Shadaqallahul adzim. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Adapun tanda-tanda hari akhir, yaitu yang pertama, munculnya duhon atau asap di timur dan barat, dengan munculnya asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Yang kedua, yaitu munculnya Dajjal. Di hari akhir, Dajjal akan turun ke muka bumi. Ia hadir membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan seseorang, sehingga banyak orang akan mendengar suaranya, menjadi pengikutnya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu munculnya binatang melata. Yang keempat, yaitu munculnya matahari dari barat. Yang kelima, yaitu turunnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan untuk membela kebenaran, dan saat itulah kiamat akan tiba. Yang keenam, yaitu munculnya Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketujuh, yaitu akan terjadi gerhana. Gerhana tersebut meliputi bagian barat, timur, dan daerah Jazirah Arab. Yang kedelapan, yaitu munculnya api dari Yaman. Api tersebut akan mengiring manusia menuju padang mahsyar. Fungsi iman kepada hari akhir. Yang pertama, yaitu memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji atau akhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap dan perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan artinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk menghadapi jamuan makanan yang di situ dibagi-bagikan minuman keras bergilir dan bergantian. Dari Abu Hurairah, dia bersabda bahwa Rasulullah SAW berkata, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Yang kedua, yaitu memberikan dorongan untuk disiplin, menunaikan ibadah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, yang pertama-tama dihisab atas seorang hamba pada hari akhir ialah sholatnya, dan yang pertama-tama dihukum antara manusia ialah masalah darah atau pembunuhan. Hadis riwayat An-Nasai dari Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Adil. Allah berkuasa menghancurkan alam semesta dengan segala isinya pada peristiwa kiamat kubro. Allah juga akan mengadili dengan seadil-adilnya amal masing-masing manusia ketika dihisab pada yaumul hisab kelak. Itulah penjelasan mengenai iman kepada hari akhir, bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itulah siapkan diri kita untuk menghadapinya dengan cara apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita harus laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.